Balik lagi di episode 3 Obrasin Obrolan asik with Huli. Itu sekarang kedatangan siapa dia? Suhu kita ya, yang jam terbangnya udah jadi tinggi banget tuh. nggak jadi. Aku mau minta perkenalan nama, angkatan, sama hobi atau pekerjaan yang ada di pertemuan sekarang. Oke, nama aku Hanifah Moj, atau biasa mungkin dipanggilnya Muhammad. Aku angkatan 19, sekarang kesibukannya lagi ngurusin tugas akhir aja, proses menuju Granus ya. Amin. Terus ya kesibukan yang apa ya? Ngosongin jadwal yang kosong ya. Enggak sih, Bang. Palingnya cuma freelance aja. Oke, aku Nizar Ali. Aku dari angkatan 19 juga, sama-sama Moj. Hobi aku apa ya? Menyibukkan diri. Gak suka gitu kalau misalkan kelihatannya kosong tuh. Pengennya dianggap orang sibuk, jadi emang nyari kerjaan. Kalau misalkan pekerjaan sama juga sih, lebih ke freelance juga gitu. Terus juga mungkin kadang panggilan. Aku pernah emang ya sekarang ngisi-ngisi, kadang suka ngisi live music, kadang juga kayak ngisi radio show kayak gitu. Untuk Kak Ali sama Temo, jelasin sedikit dong tentang voice talent itu apa? Di yang kayak gini aja nggak perlu. Berantem di sini. Emang personalnya kita tuh partner yang suka berantem kayak gitu. Air mata aku udah terus. Jadi kalau misalkan voice over talent tuh voice talent ya jadi. Kalau voice talent tuh ya namanya juga kan voice suara. Ya. Talent tuh talent. Talent Indonesianya apa ya? Udah. Jangan kelihatan bodohnya. Coba ulang. Iya, ulang. Jawabannya. Yang pasti voice talent tuh adalah seorang penggiat pekerjaan di bidang suara. Ya, jadi sebenarnya kayak personal itu juga termasuk MC, voice over, dubber, terus juga nyenyong, sebenarnya juga itu bisa masuk. Announcer Ya, juga betul. masuk. Tapi untuk jadi announcer tuh kayak harus hobi ngomong gitu nggak sih? Enggak. Aku soalnya setiap hari tuh diem lebih suka. Oke, introvert banget tuh Kak. Dia diem banget sebetulnya. Kalau voice talent tuh tadi yang disebutin itu 4 poinnya, jadi udah pernah coba Itu MC, announcer, dubber, sama Penyanyi. ya. Kecuali nyenyong, udah itu aja. Iya, nyenyong aja ya nyenyong. Nyanyi. Nyanyi. Bencong. Dia teriakin sendiri. Cabut deh. Tau nggak dia tuh tadi diem tuh apa? Diem bencong. Sebenarnya dari sebelumnya itu alhamdulillah sempat nyoba, terus nyanyi aja. Kalau aku announcer udah, voice over sih udah. Dubber aku lebih mainnya sejauh ini masih di dubbernya dubber buat dubbing show kabaret. Kalau yang dubbing buat animasi atau film itu masih belum. Kalau nyanyi ya kadang-kadang istilah. Gimana awal mula bisa minat menekuni di bidang voice talent? Jadi kalau misalkan dari aku sendiri, aku start from dari kabaret yang tadi aku bilang. Aku kan ngegiatin kabaret itu kan teater gitu, teater di Bandung, tapi kita mainannya nggak pakai suara asli. Itu tuh asli. Astagfirullahaladzim. Lu ngomong astagfirullahaladzim lu kayak gitu. Jangan gitu, gue istighfar. Kenapa diulang? Astagfirullahaladzim. Ya itu kita nggak pakai audio asli, itu makainya audio mixing, jadi udah pre-record, tinggal mengadegankan suara yang udah di record sebelumnya, kayak istilahnya lip sync itu kan yang kayak racun kayak gitu kan, itu dulu suaranya. Nah, gimana? Terus dari kabaret tuh mulai kayak awalnya ngisi-ngisi suara buat kabaret, habis dari suara di kabaret mulai di MPM belajar kan, di MPM produksi audionya, terus juga aku mulai masuk nyemplung ke radio. Akhirnya mulailah gitu kayak dikenalin juga sama ada nih beberapa orang yang nyari juga voice talent, cowok, mood nomornya aku, mulai masuk. Iya. Itu. Kenapa mukanya kayak gitu? Nyemplung. Berenang. Kalau aku tuh sebetulnya pertama tuh ikutan radio komunitas gitu tahun 2015. Nah di situ udah sering ikutan kayak kelas-kelas announcer yang kayak gitu. Terus kayak sempet disadarin gitu ya, kamu tuh punya potensi di sini dan lain-lain kayak gitu. Aku juga sebenarnya nggak sadar kayak ternyata ada bidang nih dalam
kayak bermodal suara gitu. Terus kayak dari situlah mulai ada PD-nya sedikit gitu. Sebenarnya pertama pengen tuh jadi announcer. Terus begitu sama sebenarnya kalau Konami juga mirip masuk ke baret, dubbing, terus juga jadi ngisi-ngisi video dari teman kayak gitu. Sampai akhirnya waktu pas Covid kok aku tuh sebetulnya mulai tertekuninya. Waktu itu bisa dibilang juga apa ya, semuanya beralih ke digital. Jadi kayak banyak banget yang hal yang kita lakukan di sosmed. Terus dari situlah baru tahu nih kalau misalkan ada nih voice over gitu. Setelah mulai coba-coba. Dan Dia ternyata pernah masukin berbakat. itu. Oh, bercakap. Iya betul, Nah. yang stasiun Bandung. Sama layang Pasopati kalau nggak salah. Bisa ngirim email. Kayak jadi kan mereka tuh waktu pas itu tuh suka open voice over gitu. Bisa dibilang itu pun juga jadi ajang latihan juga sih kayak. Benar. Jadi kayak kebetulan memang masukin skrip, kita jadi kayak bikin skripnya sendiri. Mereka tuh ngasih clue tempat-tempat yang mana aja. Terus kayak kita boleh cerita di situ dan voice over di situ aku asal aja ngirim. Ternyata di post gitu. Bangga banget apa punya anak MPMP ini. Nggak usah gitu, pokoknya kalau kita ke Temu. Ini aku mau nanya lagi nih buat Temu sama Kang Ali. Kan tadi udah ceritain tuh dari job-job, dari voice talent itu ada banyak job-jobnya. Nah, Yeah. boleh dong ceritain pengalaman yang paling nyaman tuh di bidang apa, sama paling gak enak tuh sebagai apa? Kalau dari aku sih kayaknya lebih ke voice talentnya, either itu dubber atau voice over. Yang paling nyaman. Paling nyaman karena itu tuh bisa kayak kita kerjain sendiri, kita nggak harus ngerjainnya pergi-pergi kemana-mana, agak lebih ngalem juga. Terus kalau misalkan dari pendapatan bisa dibilang ya oke lah gitu untuk dari segi effort dan lain-lainnya. Terus aku urutan keduanya announcer. Kalau announcer sama juga sebenarnya, enak kayak senang buat ngomong di balik mixernya, terus juga kayak main-mainin lagunya, ngobrol sama pendengarnya, dan masih bisa dibilang kalem juga sih, cuma effortnya aja, karena kalau misalkan effortnya kan kita harus pergi ke studio ya. Benar. Jadi kita tapi di sananya nggak begitu banyak kerjaan banget, karena anggapan kita siaran 4 jam, satu kali naiknya ke 3 menit, per jamnya cuma naik 4 kali, berarti kan cuma sekitar hampir 45 menitan doang lah total naik gitu. Yang terakhir MC itu sebenarnya aku suka MC itu, enak melihat ke crowdnya, tapi kalau misalkan terlepas dari itu ngomongin tentang effort kesananya, terus juga kalau kita berdua emang tipikal yang cukup mikirin ke kostum dan kawan-kawan, jadi ngerasanya lebih heboh. Kalau misalkan effort bakal lebih banyak. Kalau aku sendiri itu sebenarnya kalau misalkan pertama aku pengen sekolah dubber sebetulnya. Karena sempat ngikutin beberapa project, aku cukup enjoy dan ternyata cinta banget di situ. Bisa dibilang tuh comfort zone aku di situ, ngerasa bisa ekspres gitu loh, lebih ke mengekspresikan perasaan gitu ya. Apalagi kan masih jadi dubber kabaret juga, jadi kayak seneng aja gitu ternyata kejadian di situ. Terus kalau yang kedua juga VO masih sama juga tulisannya karena dari segi effort dan ngerjainnya pun juga sendiri. Kayak kalau MC kayak gitu aku pun juga ngerasa perlu effort yang jauh lebih besar. Sama di MPMP kita belajar public speaking ya. Iya. Nah, terutama nih aku kayak sering banget ngeliat MC grogi, ya kan? Atau bahkan kayak awal-awal mereka voice over atau dubber gitu-gitu tuh ada kedengeran suara yang gemetar. Ya. Itu gimana cara kalian ngatakan? Waktu itu sempat nge-MC sebuah acara. Maksudnya kita jadian studi kasus aja ya. Dan acara itu bisa dibilang super ngaret. Yang ngaret itu ngaret banget. Acaranya acara besar. Maksudnya orang-orang udah ngumpul di situ semuanya. Terus kayak udah menunggu berjam-jam berdiri banget. Waktu pas kita naik, bisa dibilang kita yang jadi bertanggung jawab akan acara itu gitu loh. Dan kita disorakin semuanya tuh sama berapa ribu penonton di situ. Wah itu mentalnya jujur dari sekian pengalaman games itu kayaknya yang paling diuji mental. Masuk tuh udah ada yang lanjut udah ngasih jempol. Gitu, kayak kata-kata baca lo kayak gitu. Iya. Ada kayak gitu. Itu pertama kalinya kalau di aku ya, pertama kalinya MC yang bener-bener sampai iya jadi habis Kayak itu gitu. udah nyampe ke Sekian lama betul. enggak. Ya secara nama kan master of ceremony ya, kita Iya. yang membawakan acara gitu, jadi otomatis kita yang bertanggung jawab nih buka pertama Soalnya Buka. kita yang muncul ya Salah jadinya. di situ benar-benar cuma fokusin kayak ya udah kita cukup coba selesain sebaik mungkin dulu aja di satu momen itu. Lebih ke jangan overthinking sih kalau misalkan ada momen kayak gitu. Kalau misalkan mau ngomongin cara ngatasin grogi tadi gitu ya, bisa dengan cara apapun juga masing-masing. Kalau dari kita sih oke, di awalnya kita udah ngadek-dek gitu istilahnya, udah gemeteran banget. Di belakangnya kita pakainya buat
ya cerita, cari hal yang bisa ngebikin kitanya lebih nyaman lagi, enjoy lagi kan intinya. Sebenarnya MC itu enaknya gara-gara kitanya enjoy ya. Bener-bener apa ya, dihadapin aja deh perasaan kayak gitunya, karena buat kita ngehandle-nya kan kita harus ngehadapin dulu kan perasaan si negatif itu. Makanya ya udah coba dihadapin aja, coba dilawan, coba diusahain dan fokus udah. Terus pernah nggak sih kayak apa namanya lagi di depan kan kayaknya emang kuncinya fokus, cuman misalkan fokus itu udah hilang jadinya diem gitu ya, emang pada akhirnya nggak berhasil aja gitu. Kalau nyampe blank terus kayak Selesai semua itu enggak sih, cuman tapi sadar. Jadi maksudnya kekurangannya kalau di aku bukan jadi ngeblank tapi malah jadi muter-muter kata-kata yang sama. Iya, bener. Itu bukan jadi MC sih, pidato. Pas pidato kan jadi ketuplak tuh, terus membawa ngomong tiba-tiba lupa nih mau ngomong apa, ya udah rada-rada ngulang aja kata-kata yang sama sampai nyampe ketemu satu part yang oh ya udah ini berhenti di sini aja kasih penutup. Kalau aku sih kayaknya, seingat aku juga kayaknya belum pernah kayak gitu. Jadi karena sempat ada yang saya tahu juga, kalau misalkan sebenarnya ketika kita ngomong itu, pokoknya kita berusaha sebisa mungkin kita orang-orang tuh jangan tahu kalau misalkan kita lagi salah. Jadi nggak apa-apa ngeles aja gitu, karena gimmicknya juga. pokoknya apa namanya tuh, dan jangan takut juga kalau misalkan orang-orang tuh tahu kita salah gitu harusnya ya. Seingat aku kayaknya pernah waktu pas kecil, tapi kayak waktu pas kelas 3 SD kayaknya. Kayak dulu tuh sering ikutan lomba kayak pidato, dan cilik kayak gitu-gitu. Tadi banget menceritakan pengalaman dulu tuh pas 3 SD terakhir guys. Terus kayak waktu itu sempet ikutan kayak pidato. Kayak waktu kecil sempet kayak pidato kayak gitu, lomba pidato gitu, bener-bener sampai ngeblank kayak gimana ya gitu. Karena lebih ke waktu itu nggak tahu ilmunya. Dan kalau tadi dibilang ternyata aku dari kecil, emang iya ternyata lebih ke apa ya? Mungkin bakatnya kali ya. Lebih ke narsis sih ya. Ya gitu lah, waktu itu tuh sempat kalau kata mama tuh aku tuh dari kecil tuh waktu pas belajar baca bisa dibilang tuh belajar bacanya tuh jauh lebih cepat. Terus kayak kalau misalkan lihat nih di jalan kayak ada tulisan kayak gini, aku selalu baca. Bawel banget. Terus kayak dari waktu pas kecil juga sering banget ikutin lomba puisi, terus kayak lomba apa sih namanya tuh kayak IADI, terus kayak storytelling. Pokoknya ngomong-ngomong di depan orang. Aku nggak ada apa ya, kalau misalkan pengalaman emosi atau ngomong dan kawan-kawan, aku lebih diawalinya dari SMP waktu itu aku sempat ikut DKM. Aku kan serius, serius aku anak DKM. Habis sholat zuhur tuh selalu anak DKM-nya disuruh ngebawain kultum. Dari situ belajar public speaking di SMA, kenal kabaret, ngilangin malu. Di kuliah penerapannya tuh. Ya nggak sama berpengalaman di bidang itu, kesalahan yang masih keinget sampai sekarang. Kalau aku mungkin karena di semua lingkup di voice talent gitu, karena mungkin orangnya nggak begitu pernah puas. Jadi ketika udah lewat anggapan kayak dubbing gitu, pas udah ngedengerin lagi si suaranya gitu, udah lewat agak lama ngedengerin, kok kayak gini ya, kok nggak enak ya gitu, jadi pengen lagi. Jadi sebenarnya kayak hal-hal yang modelan kayak kalau di voice talent lebih ke arah artikulasi atau pemilihan tone suaranya. Kadang kayak kok terlalu baik ya, kok terlalu gini, atau artikulasi kamu jelas. Jadinya, dan itu hal standar sih ya sebenarnya kalau misalkan di film akan kejadian. Kalau misalkan kesalahan mungkin kayak salah Ada nama penyanyi. salah spelling nama, sampai kayak ada yang namanya dan di saat momen itu juga aku tuh ngira kalau dia tuh udah lulus gitu, terus aku kayak bilangnya dia alumni sini gitu, terus saya tau nggak belum lulus, oke gitu. Saya kalau misalkan aku tuh cari amannya kalau misalkan ketika yang emang gak yakin banget kalau tahu, ya nggak usah disebutin aja. Cuma dari cita-cita sebagai anak milenial yang sangat milenial, ya pokoknya karena kita masih baru lah sebagai di dunia MC-MC-an ini, kita mau minta wejangannya dari para suku. Apa ya? Menurut kan udah bagus tahu. Oh gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau jadi voice talent tuh pertama sih harus mau nyoba satu. Karena pasti banyak tuh punya teman-teman yang kayak jadi MC gara-gara waktu sekolah suka ada acara apa disuruh jadi MC, dan dari situ malah jadinya karena udah pernah nyoba jadinya ke bawah gitu terus kayak. Tapi kalau terlepas dari voice talent ya, harus banyak-banyak baca. MC announcer itu tuh perlu punya wawasan yang tinggi karena pemilihan diksi, pemilihan
ya kata-kata yang mau diomongin ataupun cara ngerespon orang. Bahkan kayak dari list pertanyaan nih kayak anggap ada 7 atau 8 pertanyaan. Ketika kita emang banyak baca, kita tahu ada beberapa wawasan, bisa tanpa pun kita baca bisa kita perpanjang nih satu obrolan. Kurang lebih sama juga sih, lebih banyak belajar, terus juga ketika emang udah tahu nih pengennya apa, kayak di bidang apa, jangan takut buat nyoba dan jangan takut, intinya itu jangan takut buat nyoba dan tetap pede aja. Ketika dapat respon yang sama, kurang mengenakan kayak gitu nggak apa-apa, telan dulu aja. Karena ada momen juga dimana ya ketika kalian bisa jadiin itu sebagai acuan buat bisa kalian buktiin gitu ke orang. Salah itu hal yang biasa. Stay cool and move. Udah, oke. Kita mau nyusahin terakhir Mas. Apa tuh? Kan storyteller kan. Bisa tonton yang tadi tuh. Aku pengen banget Lagi seret lagi. operasi obrolan asik itu Bin, tapi banyak tonton. Operasi obrolan asyik with Hubir. 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 Bang, kita masih suara di coba kita masih kita ya. Kita nyontoin juga. Oke. Operasi. Dalam banget ya. Tapi harus operasi. Mulutnya kayak Operasi. jangan pakai yang ini gitu malu Operasi. apa tadi Dip. dip ya pakai yang itu yang Ini Bridge. Operasi bridge. Operasi. ya kasih centil ini berarti gue ikut aja kan Operasi. obrolan gayanya bareng masuk operasi obrolan asyik with Hubir.